Bapak ibu berbuka puasa dengan doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu benar tidak ada. Nah, hadis ini itu dhaif. Lemah hadis ini. Sebagian ulama bilang hadis ini lemah banget, tapi sebagian lagi bilang lemah saja. Sampai sini paham ya? Kenapa kok bisa begitu, Pak Ustaz? Ya, karena di antara perawi hadis ini salah satu atau salah seorang dari yang ada meriwayatkan hadis ini, dia termasuk orang yang suka dusta. Nah, sampai di sini paham? Atau kata para ulama, lemah hafalan dia. Makanya hadis yang sahih untuk berbuka puasa itu satu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, setelah makan atau minum, baru kita berdoalah. Apa doanya? Zahabat dama. Ini hadis-hadis yang terkait di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki dan Allah berkahi. Dan kita semua Allah istiqamahkan dalam ketaatan dan kebaikan kepadanya hingga kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini, karena tak lama lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan, saya mengangkat satu buku karangan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Dulu pernah menjadi imam Masjid Istiqlal, tapi orangnya agak keras-keras gimana gitu. Nama beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub MA. Mantan atau almarhum pernah menjadi imam Masjid Istiqlal, menuliskan satu buku. Sebenarnya banyak buku beliau yang beliau tulis. Salah satu di antara buku beliau yang sangat terkenal itu tentang hadis-hadis palsu seputar bulan suci Ramadan. Kemudian ada Setan Berkalung Surban, judul buku yang beliau tulis banyak. Ada salah satu di antaranya lagi hadis-hadis yang bermasalah di kalangan, di tengah umat gitu deh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba mengkaji hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Apakah hadis tersebut betul-betul mutlak palsu, atau seperti apa derajat hadisnya, atau bagaimana sikap seorang muslim terhadap hadis-hadis palsu dan hadis dhaif tersebut, dan bagaimana perbedaan hadis dhaif dan hadis palsu.
Ini penting untuk dipahami Bapak Ibu, karena kaitannya nanti bagaimana hukum mengamalkannya. Bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif? Bolehkah kita mengamalkan hadis palsu? Dan itu ternyata hadis-hadis itu banyak sekali tersebar di kalangan kita. Kita ambil contoh. Kata Nabi dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Pernah dengar hadis ini Bapak Ibu? Orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Pernah dengar kata kalimat itu? Nanti kita lihat satu-satu, kita mulai. Sampai kemudian ada yang mengatakan, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan la takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah tahu umatku itu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, mereka akan berharap, berdoa selama 1 tahun itu Ramadan aja, kata dia. Baik. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu definisi hadis dhaif secara sederhana saja. Dia permasalahan hadis itu dalam pembagian hadis tersebut dia terbagi 3 secara hukum. 1 sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Dah gitu aja, tidak ada yang lain. Cuman pembagiannya yang banyak. Pembagian hadis sahih, pembagian hadis hasan, pembagian hadis dhaif. Yang paling banyak itu pada hadis dhaif. Nah, di dalam hadis yang dhaif itu banyak sekali hadis-hadis yang memang dhaifnya itu ada dhaif saja, ada dhaif jiddan, lemah saja, ada lemah banget, sampai ada yang bilang hadis itu palsu. Nah, sekarang kita lihat dulu hadis dhaif itu. Hadis dhaif itu apa? Kita para ulama hadis dhaif itu lemah, lawatnya kuat. Sementara menurut istilah ma lam yajma' sifatil muhaddithin atau sifatil hadis as-sahih wala sifatil hadisil hasan. Tidak ada berkumpul di dalam itu karakter-karakter orang-orang yang merawikan hadis-hadis sahih ataupun hasan. Artinya sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu, 1, orangnya adil. Nah, sekarang Bapak Ibu saya tanya, banyak enggak di antara kita, bisa enggak kita cari di antara kita ini orang yang betul-betul adil, enggak pernah enggak adil gitu? Kan sulit tuh kalau sekarang. Yang kedua, tidak pendusta. Yang tidak pendusta. Siapa di antara kita hari ini yang hadir dalam masjid yang tak pernah bohong sama sekali? Angkat tangan yang tak pernah bohong sama sekali. Ada? Kalau ada yang tak pernah bohong, berarti masuk tuh dalam kategori itu dia. Nggak pernah dusta sama sekali, atau artinya tidak pendusta. Yang ketiga, hafalannya kuat. Jadi salah satu permasalahan hadis ini, salah satu hadis itu bisa dikatakan, salah satu penyebab hadis ini bisa dikatakan sahih kalau yang meriwayatkan hadis itu punya hafalan yang sangat kuat. Dulu kalau dalam bahasa kaum orientalis itu atau bahasa kaum liberal itu yang kemarin pernah kita bahas itu, kata mereka tingkat menghafal dalam kaitan keilmuan itu adalah tingkat yang paling rendah. Sekarang kita tanya, kalaulah hadis ini penyebab salah satu hadis itu dikatakan sahih, derajatnya adalah kuat ingatan. Artinya kan hafalan. Sekarang kalau dia tak hafal, kira-kira kuat tak hadis tersebut? Tidak akan kuat. Makanya salah satu syaratnya itu oleh para ulama itu, Abu Hurairah itu hafalannya kuat sekali. Abu Hurairah itu kuat sekali hafalan. Itu terkenal sahabat Nabi yang paling kuat hafalannya. Dan itu tidak sembarangan itu. Nah, salah satu di antara sifat tadi adalah dia kuat hafalan dia adil orangnya, tidak pernah dusta dia. Nah, ini penting untuk dipahami. Dan tingkatan-tingkatan ini nanti yang menjadi persoalan. Yang kedua, ma faqida syartan au aktsar min syurutis sahih awil hasan. Arti hadis dhaif tersebut, hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau ada di antara kita nih yang hafalan dia kuat, adil orangnya, tidak pendusta, baik orangnya, akhlaknya baik maksudnya, maka dia layak ketika dia meriwayatkan hadis, maka bisa dikatakan hadisnya itu sahih. Kata Bang Didi, di ujung sana itu banjir loh. Karena kita tahu beliau ini tidak pernah bohong misalkan, itu mesti kita semua sepakat bahwa itu mesti banjir. Sekalipun kita nggak tahu tuh di sana banjir apa tidak. Karena apa? Satu, orangnya memang tidak pernah berbohong.
Nggak tahu, kita nggak pernah lihat dia berbohong gitu. Akhlaknya memang baik orangnya misalkan, hafalannya memang kuat misalkan, maka kita bisa katakan apa yang beliau katakan itu benar. Artinya kita percaya. Disinilah para ulama menjadikan standar sahih atau tidak sahih tadi. Baik, dan ini salah satu hadis dhaif dari segi rawinya di situ bisa dilihat Bapak Ibu. Ini kita lihatin agak besar sedikit. Nah, jadi banyak nama-nama hadis itu kita tak jelaskan. Ada maudhu, ada matruk, ada mungkar, ada mu'allal, ada mudraj, dan ini banyak sekali nama hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif ini dari segi rawinya. Kita tak bahas itu, tapi kita cuma sekedar tahu saja. Ada mastur, ada mardud, ada syaz, ada mukhtalid, mu'allaq, kemudian mursal, mu'dal, munqati, mauquf. Dari segi sanadnya, kemudian dari segi rawinya sudah, dari segi sanadnya sudah, dari segi matanya mauquf wal maqtu' dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ini jalur rawi ya, tinjauan hadis dia pakai perawi itu. Sahabah dia ada dari segi rawinya, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'at tabi'in. Nah, sekarang kita masuk hadis maudhu'. Jadi hadisnya itu maudhu'. Hadis maudhu' ini artinya hadis palsu. Hadis palsu itu artinya hadis yang diada-adakan atau hadis yang tak sampai ke baginda Nabi atau sahabat. Tak sampai dia sama Nabi Muhammad, tapi tak sampai juga kepada sahabat. Misalkan hadis yang berbunyi tentang kita ambil contoh yang paling sederhana itu, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Ada yang mengatakan itu hadis. Atau hadis an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Itu hadis palsu. An-nazafatu minal iman. Coba bayangkan. Selama ini kita dengar tuh hadis kan benar ya. Itu ternyata hadis yang tidak sahih sama sekali itu. Tidak sahih sama sekali. Kita ambil kalau di bulan Ramadan ada contohnya. Man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang sudah gembira dengan datangnya Ramadan, haram jasad dia masuk surga. Sumutasihu, berpuasalah kalian bakal sehat kata dia. Ternyata hadisnya enggak benar. Kata para ulama hadis ini tak benar. Nanti kita lihat takhrijnya itu. Nah, apa yang disebut dengan hadis-hadis maudhu' tadi? Hadis maudhu' itu ini dia. Hadis yang rawinya pendusta atau dusta. Dusta di sini maksudnya tak ada kalimat itu, tidak ada hadis itu tapi dibuat-buat dia. Hadis itu tak ada. Merupakan hadis dhaif yang paling rendah dan paling buruk. Sebagian ulama malah menganggapnya terpisah, bukan bagian daripada jenis-jenis hadis dhaif. Dia kalaupun hadis dhaif sekalipun, ada hadis dhaif masih dikatakan hadis, tapi dhaif banget, lemah banget gitu. Dhaif itu artinya lemah banget. Dia ada lemah saja, ada lemah banget. Dan ini berbeda tingkatan. Makanya 3 poin hadis ini, yang pertama lemah, yang kedua lemah banget, yang ketiga itu palsu. Ketiga-tiga ini itu menjadi perdebatan di kalangan ulama, boleh atau tidaknya mengamalkan hadis-hadis tersebut. Dan ini akan kita lihat. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, merupakan hadis dhaif yang paling rendah tingkatannya, maudhu' namanya. Maudhu' itu bahasa lainnya palsu. Apa namanya Bapak Ibu? Palsu. Namanya hadis palsu. Dan dianggap oleh sebagian para ulama hadis itu berbeda dengan hadis dhaif, dia terpisah. Hadis dhaif cuma 2 pembagiannya, dhaif lemah saja atau lemah banget. Yang kedua, yang ketiga hadis palsu. Hadis palsu oleh para ulama dianggap sendiri karena apa? Sebenarnya tidak ada hadis itu tapi dibuat. Tidak ada hadis itu tapi dibuat. Contohnya hadis yang dibuat-buat itu, ada ulama yang mengatakan itu an-nazafatu minal iman. Kemudian ada yang mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Dan lain sebagainya. Kita lihat derajat-derajat hadis tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan hadis-hadis dhaif, hadis dhaif dan palsu itu kita merujuk kepada pemahaman di dalam kitab Mustalahul Hadis. Kita lihat Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan hadis dhaif
bil maudhu', menjelaskan secara panjang lebar tentang perbedaan itu. Ia mengecam sebagian kalangan yang menyamakan hadis dhaif itu dengan hadis palsu. Tidak sama hadis dhaif, hadis lemah dengan hadis palsu itu, kata Syekh Khalil, tidak sama. Kenapa ini perlu kita angkat? Karena ada sebagian kalangan yang menganggap hadis dhaif itu sama dengan hadis palsu, kata dia. Karena dimasukkan oleh mereka hadis palsu tadi dalam hadis yang lemah tadi. Macam-macam hadis lemah, masuklah hadis palsu tadi. Nah, oleh beliau Syekh Khalil kata tak sama, kata dia. Karena dalam pembahasan mustalahul hadis, ilmu-ilmu pembahasan hadis, ilmu hadis itu tak sama antara ilmu hadis dhaif, hadis lemah dan hadis palsu, kata beliau. Nah, sekarang kita lihat Syekh Khalil menjelaskan di antara perbedaan hadis dhaif, hadis lemah dan hadis palsu tadi adalah innal hadis ad-dha'ifa huwa fil asl mansub ila nabi al-mustafa al-karim sallallahu alaihi wasallam bi khilafil mawdu' fa huwa makdzubun mukhtaliq masnu'un. Nah, ini penting. Hadis dhaif masih disandarkan pada nabi sekalipun dhaif dia. Sekalipun dhaif dia, tapi masih disandarkan kepada Nabi. Kita ambil contoh. Bapak ibu berbuka puasa dengan doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu benar, tidak ada. Nah, hadis ini itu dhaif. Lemah hadis ini. Sebagian ulama bilang hadis ini lemah banget, tapi sebagian lagi bilang lemah saja. Sampai sini paham ya? Kenapa kok bisa begitu, Pak Ustaz? Ya, karena di antara perawi hadis ini salah satu atau salah seorang dari yang ada meriwayatkan hadis ini, dia termasuk orang yang suka dusta. Nah, sampai di sini paham? Atau kata para ulama, lemah hafalan dia. Makanya hadis yang sahih untuk berbuka puasa itu, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, setelah makan atau minum, baru kita berdoalah. Apa doanya? Zahabat dama. Ini hadis-hadis yang terkait di bulan suci Ramadan. Tapi ada ulama yang mengatakan hadis yang tadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu itu tidak lemah banget, tapi lemah saja. Nanti kita lihat boleh tidak mengamalkan hadis lemah tadi. Sehingga di TV-TV itu doanya sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dari dulu sampai sekarang doanya sama. Kalau seandainya ternyata hadis lemah itu boleh diamalkan, maka kita tak persoalkan itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kita kembalikan pendapat. Nah, kemudian penyebab dhaifnya sebuah hadis, kata beliau tadi, kata Syekh Khalil itu adalah keterputusan sanadnya atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya, seperti daya ingatnya yang lemah, sering ragu ataupun tersalahkan dalam menyampaikan sesuatu. Tapi sebaliknya perbedaannya, kalau dia hadis palsu, kata dia, hadis yang tidak bersumber sama sekali sama Nabi, justru bahkan diada-adakan. Jadi hadis itu memang tak ada, tapi dibuat-buat, kata dia. Tapi dibuat-buat. Misal kalau ada orang bilang begini, kata orang tersebut, orang yang tidak sholat masuknya neraka jahanam, kata dia. Nah, kalau ada yang bilang begitu, mesti hadisnya palsu tuh. Karena tak ada hadis yang mengatakan orang tak sholat itu masuk neraka jahanam. Cuma neraka yang masuk itu bagi orang tak sholat ada dalam Al-Quran, ada. Orang yang meninggalkan sholat, malakum fi sakar, nerakanya neraka sakar, bukan neraka jahanam. Itu kata para ulama. Jadi, kenapa kok bisa masuk ke dalam neraka jahanam, itu tergantung tingkatan nanti, apakah dia fasik ataupun dia mengingkari atau munafik. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita akan cepat saja biar bisa masuk ke hadisnya. Selanjutnya, hadis dhaif tetap diamalkan berdasarkan ijma' ulama. Hadis dhaif. Ini kalau kita masuk dalam pembahasan teman-teman Syekh bin Bas, ya, kita masuk dalam kajian Syekh bin Bas atau Syekh Saleh Al Utsaimin, mereka katakan namanya hadis dhaif tak perlu diamalkan.
Sekarang kita lihat, boleh atau tidaknya hadis dhaif itu diamalkan? Itu kata beliau dalam kitabnya, dalam penjelasan beliau Syekh Khalil ini, dasarnya ijma' ulama. Hadis dhaif boleh diamalkan, tapi tak boleh dijadikan sandaran atau rujukan argumentasi. Kalau berdebat saya dengan beliau, maka hadis dhaif tak boleh dijadikan sandaran. Dalam halal dan haram, akidah, hadis dhaif tak boleh dipakai. Tapi dalam urusan amaliyah, fadailul a'mal, boleh dipakai. Boleh dipakai. Nah, apa contohnya? Kita ambil contoh. Contohnya hadis itu yang disebut dengan dhaif tadi, seperti doa berbuka puasa tadi. Doa berbuka puasa. Atau kita ambil contoh dari hadisnya langsung. Dari hadis di bulan Ramadan yang tersebar, yang dianggap maudhu oleh sebagian para ulama. Kita ambil tentang awal rahmat. Jadi kata Nabi, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar. Ternyata hadis ini tidak sahih, Bapak Ibu. Tak sahih hadis ini. Sering dengar ya kalimat ini ya. Di dalam bulan Ramadan pasti kita dengar itu, Pak, pasti. Kata para dai tadi, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, yang ketiga itqun minan nar. Maka perbanyaklah amal. Kalau gitu kita pilih yang terakhir aja. Jadi pertama kita tidak usah puasa, yang pertama kita 10 pertama kita nggak usah puasa, 10 kedua kita tidak puasa, yang penting kita puasa di 10 ketiga. Kenapa gitu? Karena 10 ketiga itu itqun minan nar, terlepas dari api neraka. Jadi enak kan? Maka kata para ulama, secara teks ini salah ini, kata dia. Maka diperdebatkan oleh para ulama, apakah hadis itu dhaif atau hadis itu lemah atau hadis itu palsu. Kalau nanti hadis itu lemah ataupun palsu, kalau palsu kita harus tinggalkan, tapi kalau lemah dia boleh kita pakai untuk amalkan saja. Contoh, sumutasihu. Sumutasihu. Apa artinya sumutasihu? Berpuasalah kalian, nanti kalian akan sehat. Pertanyaannya, betulkah orang puasa itu sehat? Berarti kalau begitu orang-orang yang sakit jantung puasalah. Orang yang semua sakit puasalah, karena mesti sehat, gitu dia. Ini yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan ulama, sehingga para ulama itu menganggap hadis-hadis seperti ini seperti ada sedikit kesalahan, gitu dia. Ada sedikit kesalahan. Baik, nanti kita lihat dari kitab-kitab yang tadi kita bahas. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Dur Al-Mandud, sebagaimana yang dikutip juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam karyanya Madza fi Sya'ban, menyebutkan sebagai berikut. Wa qad ittafaqa al-a'imma minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim kama dzakarahu an-Nawawi wa ghairuhu ala jawazil amal bil hadits ad-dha'if fil fadail wat targhib wat tarhib la fil ahkami wa nahwa ma lam yakun syadidud dhaif. Kata beliau, kata Ibnu Al-Haytami, boleh mengamalkan hadis dhaif tapi tidak dalam perkara halal haram dan akidah. Boleh dia mengamalkan dalam fadail saja, mengambil keutamaan-keutamaannya saja. Tetapi dalam hukum ahkam tidak, asalkan tidak lemah-lemah kali, kata dia. Dari mana kami tahu? Kami kan orang awam, Pak Ustaz. Makanya para dai jangan sembarangan menyampaikan hadis kalau tak tahu derajat hadis tadi. Sehingga takutnya ketika disampaikan kepada para jamaah ternyata hadis itu palsu, maka itu muskilah, Bapak Ibu, masalah kita. Diamalkanlah sama dia, ternyata hadis dia palsu. Lah setelah hadis palsu kemudian diamalkan, kira-kira berdosa apa tak berdosa tuh? Berdosa. Tambah kita sampaikan ke orang, waduh, makin muskilah pula deh. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Kata Imam Nawawi sama, merujuk kepada pandangan Imam Nawawi, sama kata Imam Nawawi tentang kebolehan beramal dengan hadis dhaif dalam hal fadail saja atau keutamaan-keutamaan, anjuran kebaikan dan ancaman keburukan. Kita ambil contoh, ada hadis dhaif yang berbunyi dalam bentuk ancaman.
Kata Nabi dalam hadis yang salatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 perkara yang tidak diajak oleh Allah berbicara kelak di hari kiamat. Hadisnya dhaif ini. Contohnya apa? 1 kata Nabi, orang yang tidak diajak berbicara, la yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak mensucikan mereka, Allah tak mau melihat mereka, kata dia. Ini kan bentuknya ancaman atau bukan? Allah tak melihat mereka, Allah tak mensucikan mereka, Allah tak mau berbicara dengan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kira-kira ini ancaman atau bukan? Ancaman. Dalam perkara ini kita boleh mengamalkannya karena sifatnya ancaman. Hadis ini sifatnya ancaman. Sama dalam hadis yang lain kata Nabi, 3 perkara yang membuat orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah. Dia ada 9 poin, 9 macam itu. Nah, ke 99 poin tersebut, hadisnya ada 3 itu semuanya bersifat ancaman. Hadisnya dhaif. Tapi dhaif kata para ulama boleh disampaikan untuk menjadi fadail, mengambil keutamaan dari situ. Sehingga orang bisa sadar, termotivasi untuk beribadah, kata dia. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Tapi ada hadis yang bersifat yang lain, yang sifatnya palsu, tak boleh sama sekali dipakai karena memang hadis itu diada-adakan. Nah, yang diada-adakan itu memang tak boleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah aman atau belum? Baik. Kalau belum aman kita lanjut. Berikut ini kutipan beberapa pendapat para ulama terkait hal tersebut. Pertama, Imam Nawawi dalam fatwanya menyebutkan adanya konsensus atau ijma ulama terkait kebolehan mengamalkan hadis dhaif. Yang hal-hal itu tidak berkaitan tentang akidah dan hukum halal haram. Yang kedua, boleh mengamalkannya secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan lagi hadis apapun atau hadis sahih. Itu baru boleh. Tidak ada hadis sahih sama sekali yang berbicara tentang hukum judi online gitu. Misal, lah itu judinya aja udah haram itu. Nggak perlu pakai hadis pun udah jelas Al-Qur'annya keharamannya kan begitu. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketiga hadis dhaif boleh diamalkan jika ia tersebar secara luas dan masyarakat menerimanya secara umum tanpa ada tolakan yang berarti. Kita ambil contoh yang tentang hadis yang berbicara tentang salat tarawih yang berjumlah 8 rakaat. Bapak Ibu tahu salat tarawih 8 rakaat? Hadisnya dhaif ternyata. Salat tarawih 8 rakaat. Siapa yang melaksanakan salat tarawih 8 rakaat? Bapak Ibu salatnya 23 apa 8? Ternyata hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Muhammadiyah 8. Apa lagi? NU campur-campur. Ada yang 8, ada yang 20, 23. 23 ya? 23 per 21. 21. Nah. Ada yang kalau kemarin itu di Saudi itu tahun kemarin dia tidak 8 dan tidak juga 20. Nah, pas lagi saya di sana tuh. Lah ini lagi sehat apa tak sehat nih saya bilang. Ternyata mereka 10 tambah 3, 13. Itu Saudi kemarin. Katanya ketika saya tanya, kenapa nih, saya tanya sama salah satu ulama situ, kenapa kenapa kok jadinya dari 23 kok berubah jadi 20, kok berubah jadi 10? Apa kata dia? Takut macet kata dia. Takut, alasannya takut macet. Ternyata setelah ditelusuri memang ada hadisnya memang yang melaksanakan salat tarawih 10 rakaat itu ada. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ternyata ada hadisnya. Apakah sahih hadisnya? Dan itu bertolak belakang daripada mayoritas ulama. Bertolak belakang daripada mayoritas yang dilakukan oleh masyarakat. Dan itu unik, sangat unik sekali. Kaget saya Pak. Ini sholat apa 2 rakaat lagi saya bilang. Sholat tarawihnya selesai. Kok witirnya selesai. Saya kira itu witir. Rupanya sholat tambah 2 rakaat lagi sholat tarawih dia. Jadi jumlahnya 10. Nah, baik. Dan ini poin pentingnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Kita masuk ya. Salah satu contohnya hadis yang sholat tarawih yang 8 itu hadisnya dhaif. Begitu juga yang 20 juga hadisnya dhaif. Tapi ada ulama yang menghasankan hadis tersebut. Nah, itu perbedaannya. Nah, nanti gini Bapak Ibu. Hadis dhaif yang tidak hadis yang lemah. Yang lemahnya tidak lemah-lemah banget. Jika ada seorang ulama yang masyhur, ulama hadis yang terkenal
meriwayatkan hadis yang serupa secara matan atau secara makna, maka berubahlah hadis lemah tadi menjadi hadisnya hasan, naik tingkat satu tingkatan. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau hasan boleh dijadikan alasan, boleh, tak ada salah. Makanya Muhammadiyah menjadikan hadis itu sebagai alasan dalam tarjih dia. Kenapa dia 8? 4 lagi. 4 itu oleh para ulama, oleh beliau dalam kitab ini, apa kata beliau? Itu tak masuk dalam dasar, kata dia. Tapi Muhammadiyah dijadikan dasar. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan 4 yang dilakukan oleh Siti Aisyah itu hanya untuk sholat witir. Coba bayangkan. Tapi Muhammadiyah dijadikannya rujukan sholat tarawih. Bahkan dalam kalau pandangan para ulama yang lain mengatakan kenapa 8 itu dan dilakukan 2-2. Nah, karena 2-2 tersebut dilakukan. Memang sholat sunnah itu pada hakikatnya 2-2, tidak 4-4. Loh, tiba-tiba Muhammadiyah buat yang 4-4. Apa kata beliau? Kata beliau itu salah, kata dia. Karena memang beliau ini orang keras. Kalau salah, salah benar-benar, kata beliau. Artinya kata beliau, itu tidak, kalau beliau ini berpatokan kepada hadis yang sahih saja. Syekh Ali Mustafa Yaqub itu, dia berpatokan pada hadis yang sahih saja. Tapi beliau jujur dalam penyampaiannya gitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, maka Muhammadiyah dia pakai 11, tapi poinnya 4-4. Sementara Nahdlatul Ulama sebagian mencampur, ada yang 23, 21, ada juga yang 23 ya, 23, ada juga yang melakukan 20, ada juga yang melakukan 8 atau 11. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat hadisnya Bapak Ibu. Hadis apa saja di dalam bulan suci Ramadan itu yang mohon maaf termasuk kategori hadis-hadis yang lemah atau palsu. Kita ambil yang dari yang paling sedikit dulu lah. Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kita ambil hadis yang pertama. Kalau seandainya umatku mengerti dan tahu isi daripada bulan Ramadan tersebut, maka semua umatku, kata Nabi, akan berharap 1 tahun itu Ramadan. Baik, kita lihat. Hadis ini, kata beliau, didustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nama lainnya palsu. Kata para ulama ancamannya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi, maka bersiaplah tempatnya sudah kami sediakan di neraka, kata Nabi. Makanya ancaman bagi orang yang membuat-buat hadis. Ancamannya adalah neraka. Tidak main-main, diancam langsung dengan neraka. Nah, dianggap hadis tersebut, hadis ini adalah hadis yang didustakan atas nama Nabi, atau disebutlah hadis tersebut palsu. Kita lihat penjelasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, Abu Ya'la Al-Mushili di dalam musnadnya, dan selain keduanya di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Jarir bin Ayub. Tentang rawi yang satu ini para ulama telah menjelaskan keadaannya. Kita lihat. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain mengatakan bahwa dia suka memalsukan hadis. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa Ustadz Abdul Somad itu ngerti hadis dia? Karena pelajaran beliau dari S1, S2, S3 itu aja isinya. S1, S2 itu aja isinya. Apa itu? Tentang hadis saja terus. Maka beliau tahu pelajaran seperti ini itu didapatkan dalam ilmu tersendiri, namanya ilmu riwayah. Jadi mau tahu orang ini pendusta dalam ilmu hadis, harus telusurin satu-satu namanya. Berapa jumlah perawi hadis? Ribuan. Telusurin satu-satu, baca tuh satu-satu. Nah gitu Pak, jangan bisa sembarangan. Makanya mohon maaf, Ustadz Dasman Yahya itu S1, S2, S3, S1, S2, S3, doktornya itu dari S1 di Madinah itu, S2 di Madinah, S3 di Madinah, itu ilmu hadis saja kerjaannya. Nggak ada yang lain Pak. Sehingga kalau ditanya tentang masalah hadis, ngelotok tuh ilmunya sudah. Bahkan beliau menjadi juri internasional dalam ilmu hadis. Jadi dalam ujian hadis, tes hadis itu beliau jurinya. Lomba hadis sedunia ini, beliau pernah jadi jurinya. Dikenal. Tapi dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu yang lain. Dia banyak ilmu masing-masing. Kalau Dr. Mawardi Muhammad Saleh S1, S2, S3 syariah aja. Jadi kalau Bapak Ibu tanya dia tentang fikih itu ngelotok tuh, tapi kayak nggak perlu lihat laptop lagi.
Nggak perlu lihat HP, mungkin begini saja dijawabnya tuh. Nah, itu saking banyaknya keilmuan beliau tentang fikih. Kenapa? Karena memang itu makanannya hari-hari. Bahkan beliau itu, Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu, hanya mengkaji mazhab Syafi'i saja, itu habis waktunya bertahun-tahun, cuman itu aja. Makanya kalau dijilid itu buku beliau itu bisa berjilid-jilid hasil disertasinya itu. S3-nya dia itu, tulisan dia S3 itu kalau dijilid-jilid itu ribuan lembar itu Pak. Itu bisa berjilid-jilid itu. Hanya mazhab Syafi'i saja. Nah, coba bayangkan. Jadi ilmu itu luas, seluas-luasnya. Kalau kita pelajari Pak, itu luas sekali. Maka sama. Hanya saja perbedaannya, ketika orang yang paham hadis, tapi dia tak belajar syariat, itu agak muskilah sedikit, kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kenapa? Karena ketika mereka berpatokan pada ilmu hadis saja, tidak mempelajari ilmu fikih atau syariatnya, kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, agak ada kekeliruan sedikit. Nah, tapi kalau orang belajar fikih atau usul fikih atau orang syariat itu, kalau dia mohon maaf tak jujur, banyak juga nyelenehnya itu Pak. Nah, kita ambil contoh begini. Dulu itu ada salah seorang DPS gitu, Dewan Pengawas Syariah itu, dia bilang ke saya gini, ke dalam kelas itu, ketika terkait tentang bank syariah. Oh Pak, saya bilang, Pak Dos, itu kalau Pak Dos tukar-tukar akad dalam perbankan itu tuh rusak loh, kata saya. Jawaban beliau sederhana. Oh bukan begitu, kata dia. Salah itu pemahamannya. Yang benar itu, kata dia, kita bukan gontak-ganti, bukan gontak-ganti akad, kata dia. Tapi kalau kita tak pakai akad yang lain, nanti bank kolaps. Kalau bank kolaps, kami tak dapat gaji nanti, kata dia. Aku orang ajar, saya bilang, ini jelas masalah itu. Artinya apa? Kadang-kadang kalau orang-orang fikih nih Pak, kalau dia jujur, dia aman deh. Tapi kalau tidak, nyeleneh dia. Itu muskilah juga Pak. Kita ambil contoh, kata dia gini. Salat itu harus tepat waktu, kata dia. Kalau kita berbicara dengan orang yang tekstual atau orang hadis, itu dia kata, salat itu tepat waktu. Ketika azan, ya salatlah. Kan begitu. Tapi kata ulama fikih tak begitu Pak. Mau bapak sholat setelah orang jamaah sholat pun tak ada masalah, kata dia. Jam 2 pun tak masalah. Itu kenapa? Sholat di waktu yang tepat, kata dia. Ah, coba Pak, itu masalah fikih itu. Itu masalah fikih, bukan masalah hadis lagi. Kadang-kadang begitu Pak. Makanya Bapak Ibu kalau lihat orang-orang fikih, lihatlah orang fikih itu. Kenapa begitu? Agak-agak aneh sedikit. Cuman memang yang jujur itu yang kita butuhkan, gitu. Nah, karena memang dalam situ ada celah Pak. Setiap itu ada celahnya. Nah, kembali kepada masalah tadi. Abu Naim sudah. Al-Bukhari, Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan dia adalah mungkarul hadis. Ibnu Khuzaimah mengatakan jika hadisnya itu sahih. Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitabnya Al-Mawdu'at dan juga Asy-Syaukani dalam Fawaid Al-Majmu'ah, halamannya sudah di sini, menghukumi dia adalah perawi yang suka memalsukan hadis, yakni pendusta. Di sini sudah bisa kelihatan Bapak Ibu. Di dalam kitab Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya, hadis ini sebagian besar oleh para ulama dikatakan hadisnya dusta. Kalau dusta Bapak Ibu, hadis ini dianggap sebagai palsu. Atau yang paling rendah dianggap mungkarul hadis. Mungkarul hadis itu bagian daripada hadis palsu, atau disebut dengan hadis yang sangat lemah sekali. Nah, sekarang kita lihat, bolehkah kita mengamalkan hadis yang lemah banget dan palsu? Ulama sepakat tidak boleh mengambil atau mengamalkan hadis yang lemah banget ataupun hadis palsu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau ada besok ustaz yang berbicara lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Selesai dia ceramah atau selesai dia salat tarawih, duduk bareng sedikit sama beliau, Ustaz, apakah hadis itu benar? Nah, kalau memang benar tolong sampaikan, kalau tidak jangan disampaikan lagi Ustaz. Kata salah seorang ustaz mengatakan hadis tersebut palsu atau hadis itu lemah banget. Nah, itu tolong disampaikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita butuh kejujuran para dai. Kalau tidak Bapak Ibu, mohon maaf, syubhat banyak yang tersebar itu gara-gara itu Bapak Ibu. Gara-gara itulah syubhat itu banyak yang tersebar itu. Sehingga mohon maaf, amaliyah Ramadan kita nih jadinya bingung.
Allah belum tentu menerima. Allah tidak mau menerima perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya, Pak. Kalau ada dasarnya baru diterima. Kalau tak ada dasarnya bagaimana mau terima? Tak bisa diterima begitu saja. Bapak Ibu sholat tahajud 28 rakaat, ada dasarnya? Tak ada dasarnya. Nabi melaksanakan 100 rakaat khusus Nabi. Nabi tak sunnahkan kepada yang lain. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Nah, ini penting untuk dipahami. Baik, itu hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Nah, ini yang paling masyhur banyak di tengah kita nih Bapak Ibu. Rajabun syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati, gitu deh. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi. Dan bulan Ramadan bulannya umatku, kata dia. Kita lihat, hadis ini adalah hadis yang didustakan atas nama Nabi atau palsu. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Bakar An-Naqasi. Nah, ini dia yang hitam nih Bapak Ibu, yang di garis hitam nih. Nih kita buka, kita lebarkan sedikit, bisa nggak? Bisa. Itu besar betul. Oke, nah Abu Bakar An-Naqasi yang berbahasa hitam ini. Tentang rawi yang satu ini, para ulama telah menjelaskan keadaannya. Di antaranya Talhah ibn Muhammad Asy-Syahid mengatakan bahwa Abu Bakar An-Naqasi suka memalsukan hadis dan kebanyakannya tentang kisah-kisah. Abdul Qasim Al-Laliqai mengatakan bahwa tafsir dari Abu Bakar An-Naqasi justru akan mencelakakan hati, tidak menjadikan obat bagi hati-hati ini. Dan di dalamnya juga terdapat rawi yang bernama Al-Kisai yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi sebagai rawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal. Tidak dikenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Fatah Ibn Al-Fawaris di dalam Al-Amali dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Mursal itu bagian salah satu contoh hadis dhaif juga. Baik, kita lihat lagi Bapak Ibu penjelasannya. Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan di dalam Syarah At-Tirmidzi, ini adalah hadis dhaif jiddan, kata dia. Ini Pak, dhaif jiddan itu artinya itu lemah sangat atau sangat lemah, kata dia. Dan dia termasuk hadis-hadis mursal yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Kami meriwayatkannya dari kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Asfahani. Hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri tidak bernilai sahih menurut ahlul hadis. Ini kita masih kaji dalam kitabnya, dalam tingkatan sahih, hasan, dhaif. Dan tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab. Baik, sekarang kita kembalikan Bapak Ibu. Ini perbedaan. Yang tadi jelas palsunya. Sekarang ada kitab yang sering dikaji oleh para ulama, namanya At-Targhib wa Tarhib. Artinya tentang ancaman, kalau bahasa lainnya reward dan punishment. Nah, reward itu apa artinya reward itu? Penghargaan. Kemudian yang satu lagi punishment, hukuman, ancaman. Nah, jadi gitu. Jadi di dalam kitab itu dikarang oleh Al-Asfahani itu banyak riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri itu hadisnya dhaif. Oleh para ulama tidak sampai pada derajat hadisnya dhaif jiddan, lemah banget. Sehingga para ulama berpatokan boleh mengamalkan hadis dhaif, hadis lemah saja. Sementara pada yang ini Bapak Ibu dianggap hadis itu dhaif jiddan, lemah sangat. Kalau lemah sangat tadi dah kita sampaikan, kira-kira boleh tidak mengamalkan hadis yang lemah sangat? Tak boleh. Jangankan dijadikan alasan, dijadikan atau diamalkan saja tidak boleh, apalagi dijadikan alasan. Oleh para ulama dianggap hadis-hadis ini adalah hadis yang palsu atau hadisnya lemah sangat. Sangat lemah. Kalau sangat lemah maka harus kita tinggalkan.
Jadi bagaimana Pak Ustaz? Jangan memahami secara mutlak bahwa Rajab itu bulannya Allah, dan Sya'ban itu bulannya Nabi, dan Ramadan itu bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulannya Allah, bulannya Rasul, bulannya umat. Artinya apa? Pada bulan-bulan tersebut beribadahlah layaknya. Hanya saja keutamaan Ramadan disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang lain terkait keutamaannya ada. Kita ambil contoh. Orang yang beribadah di bulan Ramadan sama tidak nilai pahalanya di bulan yang lain? Tidak sama. 2 kali lipat. Sampai di sini paham? Itu keutamaan Ramadan atau bukan? Itu boleh. Hadisnya sahih. Kita mengamalkan itu. Tapi kalau dikatakan bulan itu ada bulan Allah, bulan Rasul dibagi-bagi, maka itu kurang tepat secara matan, secara teks kata para ulama juga tidak sependapat. Tidak sejalan. Kenapa? Semua bulan itu bulannya Allah. Semua bulan itu bulannya Rasul. Dan semua bulan itu bulannya umat. Artinya umat manusia, umat muslim beribadahlah pada bulan-bulan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam syariat, baik dalam sunnah, baik dalam kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian yang dilarang adalah mengkultuskan bulan. Nah, ini dia. Kalau bulan Ramadan memang disebutkan keutamaannya banyak, ya sampaikan. Kalau ada hadis-hadis yang berbicara keutamaan bulan-bulan tersebut, itu mesti tidak ada masalah. Hanya saja tidak dipisahkan. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Yang saya maksud tidak dipisahkan, pokoknya aku tidak mau beribadah di bulan Zulhijjah. Aku maunya beribadah di bulan Rajab saja. Karena itu bulannya Allah. Itu namanya pengkultusan, pengkhususan. Tidak bisa, tidak benar, tidak boleh. Sampai di sini paham? Pokoknya kalian jangan keluar di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Itu bulan sial. Itu muskilah tuh. Masalah tuh masalah. Kalian jangan banyak-banyak. Jangan ada yang berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi tak berpuasa di bulan Sya'ban. Misal. Padahal Nabi juga pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Atau sebaliknya, berpuasalah banyak-banyak di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain, gitu deh. Karena Nabi pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau dikhususkan, maka itu muskilah. Maka Nabi pernah juga menyampaikan keutamaan-keutamaan bulan-bulan tersebut. Hanya saja rata-rata bulan-bulan yang tertentu itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, oleh sebagian para ulama dianggap lemah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya apa? Kalaulah keutamaan bulan Ramadan sudah Nabi sampaikan sekian banyak keutamaannya. Contoh, setan dibelenggu. Hadisnya sahih apa tidak? Itu hadisnya dhaif. Kemudian oleh sebagian ulama ada yang meriwayat yang masyhur, jadi hasan hadis itu. Tapi sahih banget tidak. Dia kata bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, betul ya? Setan-setan dibelenggu. Yang dibelenggu itu setan mana? Tapi kok masih banyak yang buka warung, masih banyak yang tak puasa. Setan mana yang dibelenggu? Setan itu ada 2. Satu, memang setan itu sendiri betul. Yang kedua, manusia. Manusia itu setan juga itu Pak. Boleh lihat dalam surat Al-Kahfi. Jin itu dari golongan siapa? Manusia juga. Makanya syayatinal ins kata dia. Ya, setan-setan manusia itu juga banyak. Makanya kata para nabi, kata para ulama itu setan itu terbagi 2. Satu setan betul bentuk setan, yang kedua setan itu ya manusia itu sendiri gitu deh. Karena dah terlalu lama berbaur dengan setan jadi setan dia. Ini muskilah kita Bapak Ibu. Maka tak salahkah ketika Nabi mengatakan setan-setan dibelenggu? Tidak. Memang tak salah. Memang di bulan Ramadan salah satu keutamaannya adalah tidak bisa berkeliarannya para jin dan iblis itu tidak bisa berkeliaran. Memang tak bisa. Tapi kok masih banyak orang tak sholat Ustaz? Itu muskilah memang. Iya itu tadi, karena pada kalimat keduanya disampaikan oleh Nabi. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, setan itu ada dari kalangan manusia itu sendiri. Artinya apa? Masih ada manusia-manusia yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Maka dia jadi setan bagi diri dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Ada pertanyaan sampai 2 hadis ini Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Silakan Pak.
Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Apakah dia hadis itu lemah atau lemah banget? Gitu kan? Lemah, dia ada lemah, ada lemah banget, ada palsu. Sebagian ulama mengatakan, kita ambil mayoritas ulama saja. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini hadisnya dhaif. Makanya mohon maaf, sebagian lagi menggunakan hadis tersebut. Kenapa kita katakan bahkan di pondok-pondok banyak? Ternyata masih ada ulama yang mengatakan ada juga ulama yang mengatakan hadis ini dhaif jiddan ada. Tapi yang mengatakan hadis ini dhaif jiddan tidak mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini lemah. Lemah masih boleh dijadikan masih boleh diambil faidah atau diamalkan. Kita ambil contoh lagi. Hadis yang kedua, utlubil ilma walau bisin. Tahu Bapak Ibu ya? Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri. Hadisnya itu dhaif. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan kami belajar itu Bapak Ibu. Di pondok dipelajari. Tapi diambil manfaat saja. Diambil manfaat. Bukan masuk pada kategori yang lain. Tapi kalau dia dhaif jiddan, tidak boleh kita amalkan lagi sudah. Saya sepakat dengan itu. Ibnu Hajar al-Asqalani tak boleh mengambil manfaat dari hadis-hadis yang dhaifnya atau lemah banget. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Contoh yang lainnya tadi doa berbuka puasa. Hadis itu sebagian kalangan mengatakan itu hadisnya lemah sangat. Tapi ternyata nanti kapan waktu kita bedah lagi pada waktunya, itu ternyata hadisnya bukan dhaif banget. Masih banyak ulama yang menganggap hadis tersebut hanya dhaif saja. Nah, kalau dhaif makanya sampai sekarang majelis ulama tidak merubah. Kenapa majelis ulama? Masa sekelas majelis ulama tidak tahu kalau hadis itu dhaif? Masa sekelas ulama tidak tahu kalau hadis itu dhaif jiddan atau palsu? Kan tidak mungkin. Makanya kenapa majelis ulama tidak mengkoreksi itu dalam tatanan pengubahan atau penghapusan? Kenapa? Ternyata hadis tersebut dhaif. Dhaif masih boleh diamalkan? Boleh Pak, tak ada masalah kok. Saya sepakat dengan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Hadis dhaif masih bisa diamalkan. Yang tak boleh diamalkan adalah hadis dhaif jiddan, lemah sangat, atau hadis itu palsu. Oke Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup? Aman? Apa tak aman? Dah selesai dah. Baik Bapak Ibu. Memang kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena dulu waktu saya pulang, waktu ketika keluar dari Gontor itu, tiba-tiba saya sholat Jumat di salah satu tempat itu. Sampai berapi-api dai khotibnya berbicara, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alad nar. Kita cek Pak. Setelah saya agak besar sikit lah kan gitu. Setelah besar sikit kita cek tuh. Kebetulan saya punya buku namanya Kutubut Tis'ah. 9 Kutubut Tis'ah itu 9 kitab-kitab terkenal dalam periwayatan hadis atau dalam ilmu hadis, dalam hadis-hadis tersebut. Saya tengoklah. Enggak ada tuh Pak kalimat itu. Enggak dapat saya. Ternyata hanya dapat dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, oleh sebagian ulama menganggap dalam kitab Durratun Nasihin ini memang banyak hadis-hadis lemah gitu deh. Nah, ternyata setelah kita tengok hadis man fariha bidukhuli Ramadan tadi, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu alannar. Orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan maka jasadnya haram masuk neraka. Berarti kalau kita udah bangga saja, udah gembira saja, udah masuk surga kita. Tidak akan masuk neraka kita. Tak puasa pun tak masalah, yang penting gembira. Nah, itu muskilah memang. Makanya oleh para ulama dikatakan dalam pemahaman para ulama tentang takhrijul hadis ini, apa kata dia? Ini maknanya saja sudah tidak sinkron ini gitu. Masa iya orang cuma ini dalam kajian, bukan dalam spiritualitas ya Bapak Ibu ya. Jangan salah paham dulu. Ini bukan ilmu tasawuf, ilmu hadis. Dia butuh logika untuk memahami. Masa iya cuma bergembira saja diharamkan masuk neraka? Itu bahasanya. Sehingga oleh para ilmuwan hadis tadi, kalimat itu juga menentukan gitu deh, untuk kebenaran istilah dalam hadis tersebut. Sampai di sini bisa paham ya Bapak Ibu ya? Masih banyak Pak, tenang. Hadisnya masih banyak. Masih banyak hadis-hadis seputar Ramadan yang akan kita bedah. Kira-kira apakah hadis itu hadis dhaif atau hadis palsu? Kalau memang hadis palsu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka mau tidak mau meskipun menjadi tradisi bagi kita, ya harus kita tinggalkan. Hadis yang paling sahih
tentang doa berbuka puasa. Ada yang tahu Bapak Ibu? Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling sahih. Tidak ada yang lain. Itu yang paling sahih. Nah, hadis yang tadi, hadis yang tentang doa tadi, itu dibaca setelah berbuka dan setelah makan. Zahabaz zama wabtabatil uruq wastabatil ajru insyaallah. Itu dia. Tapi bukan berarti yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tidak dibenarkan untuk mengamalkannya. Boleh saja, tak ada masalah. Karena oleh sebagian ulama dianggap hadis ini dhaif. Hanya saja oleh pandangan beliau hadis tersebut dhaif jiddan, lemah banget kata beliau. Tapi nanti kita lihat di pertemuan yang akan datang. Saya kira itu Bapak Ibu. Sementara ini 2 hadis pertama sudah kita sampaikan tentang hadis-hadis seputar Ramadan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Amin. Kalau sudah aman, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dan bisa mengharapkan keridhaan Allah, dan Allah ridha dan berkah terhadap apa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirina hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alil qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan صادقة وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.